argumentasi gereja Katolik atau dalam ajaran gereja Katolik, aborsi itu jelas pembunuhan. Ini langsung kesimpulan. Tapi nanti berikutnya akan ada pertanggungjawabannya. Kenapa gereja Katolik mengatakan aborsi adalah pembunuhan? Tema yang diberikan kepadaku adalah pro-life versus pro-choice. Nah, itu sebenarnya perdebatan utamanya di Amerika yang terkait mengenai aborsi. Tapi sebenarnya saya lebih akan menjelaskan dari sudut pandang Katolik, ajaran Katolik mengenai aborsi itu seperti apa. Maka saya sedikit mengubah judulnya menjadi aborsi di mata Katolik. Tentu nanti pasti juga akan masuk ke situ, karena kalau ngomong tentang aborsi pasti nanti akan masuk ke pusaran perdebatan mengenai pro-life and pro-choice itu ya, karena itu dua pihak yang selalu berantem. Tapi kalau kita memahami dulu menurut gereja Katolik, pasti akan lebih mudah juga untuk memahami beberapa hal terkait dengan perdebatan itu. Pertama kita akan mulai dengan pertanyaan ini, karena pertanyaan ini juga mendasari perdebatan dari dua pihak, pro-life dan pro-choice. Oh ya, sedikit latar belakang ya. Pro-life itu kalau orang menolak aborsi. Jadi tidak setuju dengan adanya aborsi itu pro-life, maka disebut pro-life ya, kehidupan. Berarti apapun itu harus dipertahankan, kehidupan janin yang ada di dalam kandungan. Sementara pro-choice, nah choice kan memilih, jadi lebih pro untuk memilih. Artinya apa? Mama dari si bayi itu punya hak pilihan. Itu landasannya begitu. Semua punya landasan, semua punya argumentasi. Nanti kita bisa akan melihat lebih jelas, tapi kalau kita sebelumnya sudah lihat ajaran Katolik, itu akan dengan sendirinya jelas. Pertanyaan pertama adalah, pembunuhan atau bukan aborsi itu? Jawabannya macam-macam loh. Macam-macam artinya dunia ini kan sudut pandangnya macam-macam. Ada sudut pandang agama, ada budaya, dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan aborsi itu pembunuhan, ada yang mengatakan aborsi itu bukan pembunuhan, ada juga yang mengatakan aborsi itu pembunuhan dalam taraf tertentu. Jadi ada yang membatasi waktu, misalnya sebelum 1 bulan itu nggak apa-apa, bukan pembunuhan. Kemudian sebelum 40 hari nggak apa-apa, bukan pembunuhan, dan lain sebagainya. Jawabannya sangat beragam. Nah, gereja Katolik mengatakan apa? Aborsi itu pembunuhan atau bukan? Menurut gereja Katolik ya. Gereja Katolik menempatkan hal mengenai aborsi dalam katekismus itu di bawah payung perintah yang kelima. Kita tahu perintah kelima itu berbunyi apa? Jangan membunuh. Berarti di dalam argumentasi gereja Katolik atau dalam ajaran gereja Katolik, aborsi itu jelas pembunuhan. Ini langsung kesimpulan. Jadi langsung kesimpulan. Tapi nanti berikutnya akan ada pertanggungjawabannya. Kenapa gereja Katolik mengatakan aborsi adalah pembunuhan? Oh ya, ini istilah dulu ya. Aborsi itu berarti pengguguran ya. Kalau aborsi itu pengguguran. Abortus itu juga bisa berarti pengguguran, tapi juga bisa berarti keguguran. Hanya memang dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia, kalau pengguguran itu istilahnya aborsi. Pengguguran berarti apa? Disengaja. Kalau keguguran itu miscarriage ya. Kalau orang zaman dulu menyebutnya meskram itu loh. Dari bahasa Belanda ya. Meskram, miscarriage itu keguguran. Keguguran itu sesuatu yang bukan disengaja oleh pihak luar, tapi karena memang mungkin janin lemah dan sebagainya. Itu bisa disebut abortus. Sementara aborsi dalam bahasa Indonesia, ini kita sepakati dulu supaya tidak bingung, karena ada istilah abortus, karena ada juga istilah aborsi. Nah, yang dipakai itu istilah di dalam bahasa Indonesia aborsi, yang artinya pengguguran, artinya apa? Dengan sengaja membuat janin itu gugur. Eksternal yang membuat janin menjadi mati. Dan perintah kelima itu dikutip dari Keluaran 20 ayat 13. Ini berarti landasan Alkitabiahnya. Jangan membunuh, sangat singkat, tapi ini sangat jelas. Kemudian juga dilandasi dari Matius 5, 21 lalu 22. Yang berbunyi, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi sebenarnya ini belum selesai problemnya. Artinya ini belum menjawab kenapa aborsi dianggap pembunuhan. Belum. Ini baru kesimpulan awal. Kalau mau pengen tahu lebih lanjut ya harus diteruskan. Tapi kalau hanya pengen tahu aborsi pembunuhan atau bukan, selesai. Ini sudah selesai. Aborsi pembunuhan menurut gereja Katolik. Nah, landasannya apa? Kita akan lihat di dalam ajaran gereja Katolik dalam KGK, yaitu Katekismus Gereja Katolik.
KGK 2258, kita buka yang pertama dari KGK 2258. Kehidupan manusia adalah kudus. Hanya Allah sajalah Tuhan kehidupan sejak awal sampai akhir. Tidak ada seorang pun boleh berpretensi mempunyai hak dalam keadaan manapun untuk mengakhiri secara langsung kehidupan manusia yang tidak bersalah. Nah, ini kalimat utuhnya. Kita uraikan sebentar kalimat ini. Kehidupan manusia adalah kudus. Jadi Gereja Katolik menyatakan sangat jelas bahwa hidup manusia itu sendiri itu kudus, suci. Sesuatu yang suci, yang diterima dari Allah. Kehidupan. Jadi kehidupan manusia. Bukan manusianya ya. Manusianya kadang-kadang suci, kadang-kadang enggak, tapi kehidupannya ya. Manusia dalam keadaan hidup itu dengan sendirinya kudus. Kehidupannya itulah yang disebut kudus. Kenapa? Karena dari Tuhan yang adalah kudus. Kemudian saya mau mengajak saudara-saudari dan teman-teman semua untuk melihat kata sejak awal. Perhatikan bahwa setelah menyatakan kehidupan manusia itu kudus, ada pernyataan hanya Allah sajalah Tuhan kehidupan sejak awal. Ada perkataan sejak awal. Maksudnya apa ini? Maksudnya hanya Allah yang merupakan Tuhan, penguasa berarti, Tuhan atas kehidupan. Jadi pemilik kehidupan itu hanya Allah, sejak awal. Menjadi pertanyaan ketika kita membahas sejak awal, manakah awal kehidupan? Nah, ini juga problem lain. Setelah problem yang pertama tadi, aborsi itu pembunuhan atau bukan, problem yang kedua, ada pertanyaan yang tidak gampang juga dijawab karena jawabannya bisa beda-beda. Manakah yang dapat disebut sebagai awal kehidupan manusia? Orang bisa mengatakan pas lahir awal kehidupan, orang bisa macam-macam, jawabannya beda-beda. Jawabannya beda-beda. Misalnya ada yang menjawab 40 hari setelah kehamilan, kalau kehamilannya 40 hari itu baru ada hidupnya. Lalu nanti kalau perutnya udah jeduk-jeduk berarti rohnya masuk, jawabannya beda-beda. Nah, Gereja Katolik nanti mau bilang apa? Jawaban atas pertanyaan manakah awal kehidupan nanti akan sangat menentukan abortus atau aborsi itu dianggap pembunuhan atau bukan. Jadi ini ada problem yang lain. Jadi sebenarnya ketika kita membahas aborsi atau abortus, tidak kecil problemnya. Itu tidak sesimpel pro-life versus pro-choice gitu ya. Itu memang fenomen modern, itu berantem melulu ya. Dan memang argumennya itu nggak nyambung sebenarnya. Satu ngomong apa, satu ngomong apa. Ya oke lah, itu karena perdebatan di Amerika. Yang orang Amerika suka perdebatan gitu-gitu ya, silakan. Tapi yang paling penting menurut saya adalah memahami nalar berpikir Gereja Katolik dan ajaran Gereja Katolik yang sumbernya Alkitab, tradisi suci gereja, dan magisterium. Nah kemudian, sekarang dalam KGK 2268 kita akan melihat bahwa perintah kelima melarang pembunuhan langsung dan dikehendaki sebagai dosa berat. Pembunuh dan pembantu-pembantunya yang sukarela melakukan satu dosa yang berteriak ke surga minta pembalasan. Jadi pertama saya mau menyoroti bahwa itu dosa berat. Artinya, Gereja Katolik mengatakan aborsi sama dengan pembunuhan. Pembunuhan sama dengan dosa berat. Berarti dengan demikian kesimpulannya aborsi dosa berat. Itu baru kesimpulan Romo. Ya nanti dengar penjelasannya, ini kesimpulannya dulu. Sedangkan bagian yang kedua dari kalimat KGK yang di sini, pembunuhnya dan pembantu-pembantunya itu juga sama-sama berdosa. Artinya kalau Anda membantu membunuh, membantu melancarkan pembunuhan terjadi, Anda terkena juga. Tidak hanya sang pelaku, kolaboratornya itu juga gereja katakan ikut melakukan dosa berat. Jadi kalau ada orang aborsi, Anda nganter, ini berarti membantu terjadinya. Gereja mengatakan, Anda kena dosa. Itu kan hanya nganter, Romo, hanya nyetirin, Romo. Berarti Anda membantu prosesnya itu. Nah itu ya. Ini jelas sekali dalam KGK 2268. Pembunuh dan pembantu-pembantunya. Pembantu di sini dalam arti orang-orang yang membantu melancarkan terjadinya pembunuhan itu. Orang-orang yang membantu suksesnya pembunuhan itu. Apapun bantuannya. Nah ini penting sekali diketahui. Berarti bukan hanya yang melakukan, loh. Bukan hanya pembunuhnya. Di dalam KHK, yaitu Kitab Hukum Kanonik juga mengatakan itu. Yang membantu juga termasuk terkena hukuman ekskomunikasio. Manakah awal kehidupan manusia? Ini penting dijawab, karena sekali lagi jawabannya beda-beda. Agama A bilang begini, agama B bilang begitu. Mana yang harus kita pegang? Ya sebagai orang Katolik, ajaran Katolik yang harus kita pegang.
Karena di dalam iman kita, ajaran Katolik bersumber dari Alkitab, tradisi suci gereja, dan diajarkan oleh magisterium yang berarti itu tafsiran atas wahyu Allah. KGK 2270 mengatakan seperti ini. Kehidupan manusia harus dihormati dan dilindungi secara absolut sejak saat pembuahannya. Sudah sejak saat pertama keberadaannya, satu makhluk manusia harus dihargai karena ia mempunyai hak-hak pribadi, di antaranya hak atas kehidupan. Kita lihat pertama adalah yang saya beri warna kuning saat pembuahan. Berarti kata kunci ini. Ini kata kunci untuk memahami kapan awal kehidupan menurut gereja Katolik. Tapi sekarang saya ajak untuk mencermati dalam bahasa Inggris dulu. Dikatakan human life, dan langsung pada bagian kuning, the moment of conception. Jadi sebenarnya terjemahan saat pembuahan itu, kalau dirudut menggunakan terjemahan bahasa Inggris, selaras. Tapi kan ini Inggris, Romo. KGK kan ditulis dalam bahasa Latin, Romo. Betul, sekarang saya kutipkan bahasa Latinnya, supaya kita mengacu pada teks aslinya. Momento conceptionis. Jadi dikatakan vita humana a momentum. Anda tahu ya momentum ya. Momentum, saat konsepsionis pembuahan. Jadi terjemahan saat pembuahan itu akurat. Kita sudah cek dalam bahasa Inggrisnya, kemudian juga cek dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Latin akurat. Berarti memang menurut gereja Katolik memang saat pembuahan itu adalah saat kehidupan manusia. Ini ditegaskan dalam kalimat lanjutannya. Ini masih KGK 2270 ya, kalimat selanjutnya. Sudah sejak saat pertama keberadaannya. Jadi saat pembuahan, momento conceptionis itu disetarakan dengan saat pertama keberadaannya. Ini mungkin belum terlalu jelas kalau terjemahan bahasa Indonesia. Saat pertama keberadaannya itu apa? Saat pertama keberadaannya maksudnya adalah itulah momen, detik itu juga ada manusia. Artinya gereja Katolik menghubungkan pembuahan dengan adanya manusia. Jadi pembuahan terjadi, detik itu juga berarti ada manusia baru. Sebelumnya belum manusia, ketika belum terjadi pembuahan belum manusia. Karena masih berupa sel telur. Sel telur bukan manusia. Sel sperma juga bukan manusia. Tetapi ketika terjadi pembuahan, sel telur bertemu dengan sel sperma. Detik itu juga dikatakan saat pertama keberadaannya. Maksudnya ada manusia yang baru. Detik itu. Kita cek dalam bahasa yang lain. Bahasa Inggris dulu ya, CCC ya. The first moment of his existence. Terjadi yang namanya eksistensi. Jadi sebenarnya terjemahannya mungkin juga eksistensi. Karena memang kalau kita mengacu pada teks Latinnya juga sama. Primo eius existentiae momento. In dea primo momento. Jadi primo momento eius existentiae. Jadi maksudnya primo momento. Primo itu first, prima itu nomor satu ya. Prime itu yang utama nomor satu. Momento momen pertama, eksistensi, eius itu berarti nya berarti mengacu pada apa? Manusia. Yang disebut sebagai momento conceptionis tadi sama dengan momento primo existentiae eius. Dan gereja Katolik meyakini disinilah terjadi juga penciptaan namanya roh. Jadi roh manusia itu diciptakan bersamaan dengan raganya. Ini konsep teologisnya begini. Karena di dalam agama lain ada juga ya jawaban berbeda-beda. Ada yang mengatakan raganya dulu baru nanti roh dimasukkan. Ada konsep begitu. Ada roh sudah ada di angkasa kemudian nanti dimasukkan. Kalau di dalam ajaran Katolik tidak. Roh manusia itu diciptakan pada saat pembuahan itu. Jadi bahasa gampangnya, ketika ada sel sperma bertemu dengan sel telur sehingga terjadi pembuahan, detik itu juga Allah menciptakan roh manusia itu. Kita akan lihat setelah terjadi konsepsio, ini sel sperma masuk ke dalam sel telur kemudian menyatu, kemudian menjadi yang namanya zigot. Zigot itu apa sebenarnya? Zigot itu sel telur dan sperma yang sudah menyatu, itulah zigot. Kalau masih berpisah itu namanya beda-beda ya. Yang dari mama, dari perempuan namanya ovum, sel telur. Yang dari ayah, dari laki-laki, sel sperma itu sel. Itu belum human. Tapi begitu masuk terjadi pembuahan,
itulah manusia. Dalam bahasa teologis ya, itu sudah ada manusia. Meskipun manusia yang masih menuju pembentukan raga untuk menuju pada kesempurnaan. Belum berbentuk manusia tentu saja, tapi sudah sama hak-haknya dengan manusia utuh. Tapi dalam bahasa medis memang ada tingkatan-tingkatannya. Tentu ini bahasa medis ya, zigot, nanti ada lanjutan-lanjutannya. Nah juga zigot itu juga disebut sel telur yang dibuahi. Jadi zigot itu sel telur yang dibuahi. Jadi pembuahan terjadi, betul sama, bahasa medis sama dengan bahasa teologis. Nah zigot awalnya itu adalah satu sel. Kemudian nanti membelah dengan cepat. Jadi memang pertama kali kita sebagai manusia itu bersel satu. Kita awal sebagai manusia itu tidak berbeda dengan amoeba, saudara-saudari. Kita tahu dalam pelajaran biologi, amoeba itu makhluk bersel satu. Nah inilah justru landasan teologi gereja Katolik mengenai aborsi itu kuat sekali dan sangat ditopang oleh ilmu pengetahuan. Sekarang gampangnya begini. Tadi kan saya katakan bahwa pada saat sel telur dan sel sperma itu bertemu, namanya zigot, itu sudah manusia. Dalam bahasa teologis gereja Katolik. Tapi manusia yang masih ada perkembangan untuk menuju pada kelengkapan badaniah. Pertanyaan saya, manusia disebut manusia tergantung pada kelengkapan badaniah atau tidak? Ini pertanyaan saya. Nanti kita akan memahami ini bahasa Jepang. Saya nggak pakai bahasa teologis yang rumit-rumit karena nanti Anda pasti pusing. Tapi saya pakai bahasa Jepang. Manusia itu disebut manusia bergantung kelengkapan badaniahnya nggak? Tergantung kelengkapan fisiknya nggak? Enggak sih, Romo. Ada yang tidak lengkap fisiknya juga masih disebut manusia kan? Masih disebut Meskipun manusia apa nggak kalau ya, nggak lengkap? masih. Nah, artinya berarti kemanusiaan atau manusia untuk disebut manusia atau dia tetap manusia tidak bergantung kelengkapan fisik ya. Karena orang yang tidak punya tangan, dia tetap manusia. Dua tangan tidak ada, dia manusia. Dua kaki tidak ada, tetap manusia. Mohon maaf, andai kata ada manusia cuman nggak ada apa-apa, cuman kepala sama jantung, tapi dia hidup, dia manusia atau bukan? Beri saya jawaban. Dia manusia, Romo. Dia manusia. Masih Jadi manusia, Romo. mohon maaf, andai kata mohon maaf ini nih hanya segumpal daging, kepalanya maaf tidak jelas, tapi dia hidup gitu. Hidup. Kepalanya bentuknya nggak karuan, tapi kayak gitu pokoknya amit-amit kayak gitu ada, tapi dia hidup, itu manusia loh. Artinya dalam hal ini, manusia tidak bergantung pada kelengkapan fisik. Berarti zigot manusia. Karena zigot memang ditinjau dari kelengkapan fisik tidak lengkap. Atau bahasa yang lebih tepat kalau secara kronologis belum lengkap. Karena zigot sebagai manusia dalam pandangan teologis Katolik masih menuju pada kelengkapannya. Dia masih berproses berkembang. Kalau bahasa untuk katak itu kan metamorfosis. Sebenarnya kan kita ini juga bermetamorfosis sebenarnya. Hanya katak metamorfosisnya di luar. Perubahan bentuknya di luar kan kalau katak. Kita dalam perut. Sebenarnya sama, kita sama katak itu. Metamorfosis. Hanya terjadinya di dalam perut mamanya. Nggak kelihatan, itu saja perbedaannya. Tapi sama mengalami perubahan bentuk. Nah ini landasan pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dalam pelajaran biologi ini secara ilmiah ya, ini sangat mendukung jawaban gereja Katolik loh, atau sikap gereja Katolik. Amoeba itu makhluk hidup atau bukan? Makhluk bersel satu amoeba itu. Makhluk hidup, Romo. Selnya cuma satu tuh? Tapi tetap makhluk hidup juga. Artinya apa? Zigot, dia mulai hidupnya dari single sel, satu sel. Berarti bedanya apa dengan amoeba? Manusia dalam bentuk pertamanya. Sama kan? Artinya, kalau amoeba disebut makhluk hidup, zigot makhluk hidup atau bukan yang bersel satu itu? Logikanya iya harusnya. Yes. Berarti logika nalar teologis gereja Katolik luar biasa. Klop dengan ilmu pengetahuan. Ini pemahaman seperti ini perlu ngerti dulu. Sebenarnya jawaban mengenai aborsi kita sudah tahu, tapi pendasarannya ini perlu diketahui. Sehingga kalau pendasarannya tahu, nanti diskusi macam-macam itu gampang gitu ya. Ini dua hal yang tadi saya sampaikan itu bahasa Jepang, bahasa gampang. Untuk menalar nggak usah pakai bahasa yang rumit-rumit lah. Kalau amoeba kamu sebut makhluk, yaitu ciptaan, yaitu hidup, zigot berarti yang bersama-sama bersama satu, ya sama. Ya harus kamu anggap sebagai makhluk hidup. Jadi ini kalau yang Anda para dokter mungkin juga, oh iya ya, nyambung teologi dengan ilmu kedokteran.
Ya memang begitu. Karena memang dalam gereja Katolik, fides et ratio itu harus menyatu. Iman dan pengertian dari ilmu pengetahuan akal budi harus menyatu. Kita lihat selanjutnya. Nah kemudian dikatakan setelah 2 minggu, lalu ada pembelahan sel ya, sel membelah, lalu menjadi banyak sekali. Zigot lalu menjadi embrio. Ini perkembangan yang lebih rinci. Ya, ini dunia kedokteran pasti tahu ya. Pertama, itu zigot. Jadi artinya setelah ketemu kemudian zigot. Dalam keadaan zigot itu ada 4 hari berlangsungnya. Nah kemudian pada hari kelima, dalam bahasa medis itu sudah selnya sudah banyak. Hari kelima itu sudah banyak. Tentu kalau ditinjau dari mata fisik, kalau kita lihat ya belum ada apa-apa, hanya segumpal, ya namanya baru sel ya. Jadi gampangnya kalau wujudnya pun secara mata telanjang ya belum terlihat jelas gitu. Tapi bahwa pada hari kelima itu sudah ada banyak sel sebenarnya. Tadi awalnya kan zigot baru 1 sel. Selama 4 hari itu mengalami pembelahan sel. Selnya membelah lalu menjadi banyak, menjadi kumpulan sel, tidak lagi amuba, tapi dalam 4 hari berkembang. Lalu hari kelima disebut blastokista dalam bahasa medis, blastokist ya, terjemahnya blastokista. Nah kemudian selama 2 pekan, 14 hari, itu kemudian namanya embrio. Jadi memang dalam bahasa medis ada pentahapan seperti itu. Pertama zigot, kemudian blastokista, kemudian embrio, kemudian fetus. Fetus itu gampangnya ya jabang bayi lah. Kalau orang Jawa menyebutnya jabang bayi yang masih dalam kandungan. Fetus itu, fetus. Fetus itu dari bahasa Latin artinya anak yang kecil ya. Maka jabang bayi. Orang Jawa menyebutnya betul itu. Jabang bayi, sang jabang bayi. Bahasa Indonesia janin. Yes. Ini ilmu medis, maka ada zigot, blastokista, embrio. Tetapi dalam iman gereja Katolik dan dalam ajaran Katolik, semua ini mau bentuknya fetus, embrio, blastokista atau zigot sudah manusia. Jadi perkembangan seperti ini mulai dari yang hanya titik seperti itu, lalu mulai menjadi kelihatan bentuknya, ada jantungnya, ada mata, lalu masih ada buntutnya kalau kita perkembangannya kita lihat itu ya, sampai kemudian menjadi bayi utuh atau manusia. Ini kan ada perkembangannya ya seperti itu, lalu utuh. Dalam iman gereja Katolik seluruh proses ini adalah manusia. Tidak bergantung pada kelengkapan fisiknya. Sekali lagi saya katakan, manusia disebut manusia tidak bergantung pada kelengkapan fisiknya. Proses dari zigot, blastokista, embrio, fetus sampai lahir, itu memang berbeda kelengkapan fisiknya. Tapi itu tidak membuat dia kurang manusia. Seorang manusia sudah manusia sejak detik pembuahan. Momen konsepsi, momento konsepsionis. Nah itu dasar landasannya begitu. Nah kemudian penegasan ini sangat jelas di dalam KGK 2274. Oleh karena embrio sejak pembuahan harus diperlakukan sebagai pribadi. Ini anak kalimat ini dulu dipahami. Embrio sejak pembuahan harus diperlakukan sebagai pribadi. Artinya apa? Sejak pembuahan terjadi, sudah pribadi. Pribadi berarti sudah manusia tersendiri yang berbeda dengan manusia yang mengandungnya, yaitu perempuan yang mengandungnya. Itulah kenapa ada pro-life. Karena meskipun itu bentuknya masih belum jelas sebagai bentuk manusia, dia harus diperlakukan sebagai life. Maka pilihan pro-life itu artinya menganggap dalam taraf manapun itu sudah merupakan life of human life. Bentuknya kayak apapun. Mau masih satu titik, sudah kayak kacang, sudah kayak kadal, sudah bentuknya sempurna, sama dia pribadi. Maka orang ada pro-life. Tapi pro-choice mengatakan itu belum manusia. Selama masih ada di perutku itu hakku sebagai pemilik tubuhku. Aku, perempuan, punya hak atas tubuhku. Dan kalau ada sesuatu dalam tubuhku, aku berhak untuk membuangnya. Seperti tanda petik tumor, cancer. Ya. Tumor itu kan sesuatu yang muncul dalam tubuhku yang tidak aku kehendaki. Gampangnya begitu. Aku berhak untuk membuang itu. Maka sesuatu yang tumbuh di dalam rahimku, ya aku berhak juga membuang. Itu pro-choice. Maka choice memilih. Dia boleh memilih apapun. Mau pertahankan ya silahkan, mau buang seperti membuang tumor silahkan. Nah, ini kalau kita kembali ke judul yang diberikan panitia pro-life melawan pro-choice itu sebenarnya begitu. Jadi sebenarnya ada perbedaan cara memandang.
Sebenarnya diskusi atau dialog atau perbantahan pro-life dan pro-choice itu nggak pernah akan selesai menurut saya. Karena memang cara memandangnya berbeda. Perbedaan terjadi dalam cara memandang apakah embrio, blastokista, zigot, pembuahan sudah dianggap manusia atau belum. Di situ titik perbedaannya sebenarnya. Sekarang kita sudah tahu bahwa di dalam ajaran Katolik sejak pembuahan dia adalah pribadi, yaitu manusia yang perlu diperlakukan sama seperti manusia lain. Itulah kenapa kembali ke awal, pembunuhan janin dalam taraf kapanpun sudah manusia, dan itu berarti pembunuhan. Nah ini landasannya, gereja Katolik begitu. Apakah landasan Alkitabiahnya? Tentu kalau kita bicara landasan Alkitabiah, tidak sangat jelas. Alkitab hanya mengatakan hal-hal yang umum, tapi kalau kita mencari ayat yang mengatakan, kamu jangan mengaborsi, sesungguhnya yang secara harafiah persis tidak ada. Tapi memang ada alusi-alusi ke sana. Contohnya Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, dikatakan aku telah menguduskan engkau. Jadi pengudusan manusia itu bukan terjadi setelah keluar dari rahim mama. Maka perhatikan dalam kitab Yeremia 1 ayat 5 ini dikatakan sudah engkau. Sedangkan pembicaraan ini konteksnya adalah masih di dalam rahim yang disebut engkau. Artinya apa? Artinya Allah menyebut engkau berarti pribadi. Seseorang, bukan sesuatu. Pro-life itu menganggap yang di dalam rahim itu seseorang. Pro-choice menganggap yang dalam rahim itu sesuatu. Ini perbedaannya. Kalau sesuatu kan haknya saya untuk ngapain terhadap sesuatu itu. Tapi kalau seseorang, maka harus dihormati sebagai pribadi yang punya hak untuk hidup. Engkau itu berarti pribadi atau bukan? Pribadi loh. Ini memang tidak langsung bicara mengenai aborsi dan memang tidak ada ayat seperti itu dalam Alkitab. Tapi bahwa gereja menarik kesimpulan teologis berdasarkan ayat-ayat seperti ini yang mengarahkan ya, bukan menjelaskan langsung, tapi juga nanti dalam perkembangan tradisi suci gereja itu menjadi jelas. Itulah kenapa Alkitab memerlukan magisterium untuk mengajarkan. Jadi kalau kita membaca Alkitab ya tidak ada perintah aborsi sebenarnya, atau perintah melarang aborsi. Tapi digabung-gabungkan dari beberapa ayat, gereja mengambil kesimpulan. Maka ini kalau kita ngomong tentang aborsi sekaligus juga ngomongin tentang tradisi suci, magisterium itu nyambung semuanya. Jadi kalau orang bertanya, mana ayatnya? Ya aborsi nggak ada ayatnya. Apakah dengan demikian aborsi lalu boleh karena nggak ada ayatnya? Yang saya maksud nggak ada ayatnya adalah ayat yang secara terus terang harafiah, kamu tidak boleh menggugurkan, itu tidak ada. Berarti pengajaran dalam hal ini yang hanya ayatnya ya gagal di sini. Apakah berarti yang orang sola scriptura boleh menggugurkan? Ya, silakan aja kalau boleh. Tapi gereja Katolik kan tidak begitu cara bernalarnya. Kemudian di dalam bagian Mazmur 139 ayat 15 yang dikatakan tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Tempat tersembunyi kan manusianya masih belum kelihatan. Yaitu yang dimaksud tersembunyi itu begitu. Kalau kita lihat memang lalu ayat ini menjadi klop dengan perkembangan janin di dalam versi modern tadi. Kan zaman kuno, zaman Alkitab ditulis kan orang belum tahu, belum semaju sekarang. Belum tahu loh. Jadi pada saat para bapak gereja menulis, Rasul mengajar, mereka ya belum tahu. Ilmu pengetahuannya belum secanggih kita sekarang. Kita beruntung pada zaman modern ini, bahwa ilmu pengetahuan membuat kita mengetahui banyak hal melebihi mereka. Tapi ternyata mereka mampu menangkap wahyu Allah meskipun pengetahuannya masih sangat simpel. Nah, kita yang sudah lebih tinggi pengetahuannya dalam hal medis, dalam hal ini, makin klop. Maka ketika mempelajari ini, kita, oh iya ya, ternyata gereja Katolik sudah menyimpulkan dari awal ketika medis belum maju, ternyata klop dengan ilmu medis gitu. Ini dua ayat yang sering dikutip, yang menjadi landasan Alkitabiah. Sekarang kita masuk pada apa kata gereja. Sekali lagi saya katakan kalau apa kata gereja berarti magisterium. Menurut apa Alkitab, sudah kita buka landasannya, lalu menurut juga tradisi suci gereja. Kita akan melihat dalam KGK 2271 perkataan gereja sebagai magisterium. Dikatakan begini, sejak abad pertama, gereja telah menyatakan abortus sebagai kejahatan moral. Ajaran ini belum berubah dan tidak akan berubah. Abortus langsung artinya abortus yang dikehendaki baik sebagai tujuan maupun sebagai sarana
merupakan pelanggaran berat melawan hukum moral. Jadi sebagai sarana pun itu juga dianggap pelanggaran hukum moral. Sebagai tujuan apalagi, tujuannya berarti untuk membunuh janin itu tujuannya. Kalau sebagai sarana berarti ada hal yang lain. Selanjutnya kita lihat bagian kejahatan moral, ini dikatakan kejahatan moral. Jadi memang sungguh jahat. Itulah kenapa gereja memberi hukuman ekskomunikasio. Jadi kalau orang melakukan aborsi yang sama dengan pembunuhan, dan dalam pandangan gereja Katolik aborsi, tanda petik, lebih kejam dari pembunuhan manusia yang sudah besar. Bukan berarti kalau membunuh manusia yang sudah besar itu boleh, ya bukan. Tapi artinya begini, kalau manusia yang sudah besar berarti kalau kita mau bunuh, dia masih sempat melawan kan. Sekurang-kurangnya lari atau teriak, tolong, tolong, ampun, jangan. Tetapi manusia yang sangat kecil tadi, dalam perut tadi, bahkan dia mengatakan tolong-tolong pun belum bisa. Nah itu artinya. Jadi betapa kejamnya aborsi itu, itulah kenapa gereja Katolik sampai mengatakan itu langsung ekskomunikasio otomatis. Sampai-sampai dalam KGK 2271 gereja mengatakan tidak akan berubah. Dan gereja yakin dengan itu. Ajaran itu belum berubah. Kalau belum kan berarti masih ada kemungkinan. Kemungkinan berubah berarti apa? Perkembangan refleksi teologis. Tapi gereja sudah menutup ini. Tidak akan berubah. Itu seperti pembunuhan tentu saja. Pembunuhan ya tidak akan berubah. Ajaran mengenai pembunuhan. Itu dianggap dosa berat. Tentu dari dulu begitu dan tidak akan berubah. Kalau yang masih mungkin berubah itu apa? Ya ada banyak hal. Karena gereja memahami ada yang ajaran kodrati, ada yang ajaran gerejawi. Kodrati itu berarti langsung dari Allah. Kalau gerejawi berarti aturan gereja. Contoh yang aturan gereja itu Romo tidak menikah. Suatu kali, entah tahun 3000 atau tahun 4000, mungkin saja aturan itu diubah. Mungkin saya katakan. Bahwa kemudian tidak diubah itu soal lain. Tapi ada kemungkinan karena itu hukum gerejawi. Kalau ini, aborsi ini hukum ilahi. Hukum ilahi tidak bisa diubah karena ditetapkan demikian oleh Allah. Tradisi suci gereja dalam kitab Didache pada bab yang kedua juga mengatakan engkau tidak boleh melakukan abortus. Aborsi ini terjemahan dari bahasa Latin maka dikatakan abortus. Kalau dalam bahasa Latin memang abortus, ya. Dalam bahasa Indonesia aborsi. Engkau tidak boleh melakukan aborsi dan juga tidak boleh membunuh anak yang baru dilahirkan. Kitab Didache itu abad pertama. Yang artinya Gereja Katolik sejak abad pertama, sejak zaman nyambung kepada para rasul, kesimpulannya sampai hari ini sama. Artinya, sebelum ada perkembangan medis yang seperti ini, Gereja Katolik sudah tahu bahwa konsepsi itu manusia baru ada. Dan pengguguran berarti pembunuhan manusia baru. Sejak abad pertama, jelas sekali. Dan kalau kita perhatikan dalam ajaran gereja yang dilahirkan dalam Konsili Vatikan kedua, Gaudium et Spes 51, itu lebih tegas lagi menggarisbawahi apa yang sudah berabad-abad diyakini gereja. Berarti gereja Katolik sudah melarang aborsi dan menganggapnya sebagai dosa berat sejak zaman para rasul. Bunyinya dalam Gaudium et Spes 51, Allah Tuhan kehidupan. Kalau dikatakan Tuhan kehidupan itu berarti penguasa kehidupan itu maksudnya. Kehidupan sejak saat pembuahan, perhatikan, saat pembuahan diulangi berkali-kali. Momento conceptionis. Ini kata kunci. Momento conceptionis sama dengan primo momento existentiae. Saat pembuahan sama dengan saat pertama adanya manusia. Maka dikatakan harus dilindungi dengan sangat cermat. Pengguguran dan pembunuhan anak, tindak kejahatan durhaka. Ini ada beberapa hal yang masih bisa dibahas sih. Tadi sudah saya sebut-sebut juga dalam 2272, ekskomunikasio. Kemudian rinci sekali sebenarnya dalam KGK itu. Misalnya dalam 2274, diagnosis pranatal diperbolehkan. Jadi diteliti awal diagnosis sebelum kelahiran itu boleh. Tapi untuk apa? Untuk menghormati kehidupan. Kalau tujuannya untuk pembunuhan, yaitu untuk aborsi, nggak boleh. Maka dikatakan dengan demikian. Tetapi iya yang dimaksud apa? Diagnosis pranatal. Diagnosis pranatal itu maksudnya apa? Diteliti dengan kedokteran itu sebelum kelahiran bagaimana sih? Jadi kalau mengatakan diteliti dulu ya Bu, ya nanti kalau ada kemungkinan cacat nanti kita buang saja. Nah ini nggak boleh. Gereja sudah katakan dalam KGK 2274. Tetapi iya, diagnosis pranatal bertentangan berat dengan hukum moral berarti dosa besar.
kalau dilakukan dengan pikiran mengenai kemungkinan aborsi. Perhatikan. Jadi kalau Anda, mohon maaf, seorang ibu berpikir untuk mendiagnosis pranatal, kemudian dikatakan kalau ada kemungkinan memikirkan itu saja, Anda berdosa. Maka dikatakan tidak boleh dilakukan atau dianggap bertentangan dengan hukum moral. Lalu beberapa hal juga dikatakan pembedahan embrio itu boleh kalau ia menghormati kehidupan, tidak membawa resiko. Lalu dikatakan kalau embrio dipakai sebagai bahan biologis juga tidak boleh. Yang dikatakan ini masih lanjutan dari 2275. Dikatakan tidak bermoral mengadakan embrio manusia dengan tujuan memakainya sebagai bahan biologis yang siap dipakai secara bebas. Jadi maksudnya adalah misalnya penelitian embrio manusia diteliti di laboratorium, itu namanya bahan biologis. Karena memperlakukan embrio, yaitu sudah manusia, sebagai bahan, sebagai materi saja, bukan pribadi. Padahal embrio sudah merupakan pribadi. Itu yang dimaksud sebagai bahan biologis itu. Lalu ini juga bagian terakhir dari KGK 2275 itu dikatakan beberapa percobaan memanipulasi kromosom, ada manipulasi medis ya, yang tidak bersifat terapeutis berarti pengobatan untuk bertujuan baik memulihkan keadaan, ya mengobati lah gitu, tetapi bertujuan mengadakan makhluk manusia yang dipilih menurut jenis kelamin, itu tidak boleh. Itu bertentangan dengan martabat manusia. Contohnya adalah bayi tabung nih contohnya. Dalam bayi tabung itu ada banyak manusia. Karena sudah embrio. Di dalam bayi tabung kan terjadinya sebenarnya pembuahan bukan dalam rahim kan. Pembuahan di luar rahim. Pembuahan in vitro namanya. Bahasa gampangnya dibuahi di piring gitu. Ya in vitro ya. Bahasa gampangnya gitu. Jadi sel telur dan sperma itu ditemukan di luar rahim. Dan itu jumlahnya banyak. Dalam proses bayi tabung, kenapa gereja itu melarang bayi tabung? Karena prosesnya aborsi. Ada langkah yang merupakan aborsi. Karena ditemukan sel telur dan sperma, dan itu banyak. Tidak satu ya. Banyak terjadi, berarti ada banyak embrio. Kita lihat bahwa embrio dalam pandangan Katolik sudah manusia. Artinya, ketika ada banyak embrio, berarti ada banyak manusia. Dalam proses bayi tabung, itu dipilih yang menurut dokter terbaik. Yang lain dikemanakan? Kalau nggak dibunuh, dihilangkan, dibuang, disimpan. Sama-sama salah. Dibunuh berarti aborsi, disimpan berarti apa? Bahan biologis tadi. Memperlakukan tidak sebagai pribadi, tapi memperlakukan sebagai bahan, sebagai barang. Nah ini, semoga hal ini dapat mencerahkan kita semua terkait dengan aborsi. Yang paling penting menurut saya justru bukan perdebatannya tadi itu, tetapi bagaimana memahami landasannya itu. Jawabannya Anda semua sudah tahu, tapi mungkin penjelasan rutenya seperti ini yang perlu dalam pembicaraan kateketis seperti ini. Shalom alaikum.